Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan olehnya Subhanahu wa ta'ala di dalam kemuliaan, di dalam ilmu syar'i, di dalam ilmu lughah al-arabiyah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Pertemuan kita di kesempatan yang baik pertama kali ini, sebagaimana dalam jadwal, kita mempelajari bahasa Arab dengan kitab yaitu Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini ada 2 juz. Namun yang kita pelajari dalam tahun ini yaitu Al-Juz'ul Awal, juz yang pertama. Berkata penulis tentang juz yang pertama ini, yashmalu al-juz'u al-awwalu. Juz yang pertama ini yashmalu meliputi qawaidan nahwi, tentang kaidah nahwu. Jadi mengisyaratkan nanti al-juz'u tsani adalah qawaidah syarfi. Ini juz awal qawaidan nahwi, gitu ya, wah. Rahimani wa rahimakumullah. Al-juz'u marfu', fa'il dari yashmalu. Al-awalu, al-juz'ul awalu, al-awalu na'at. Ini na'at man'ut. Qawaidah nahwi, qawaidah mudhaf. An-nahwi mudhafun ilaih. Wa yatadammanu muqaddimatan wa sittata abwabin. Yatadammanu ini fi'il mudhari' marfu', yatadammanu dengan dhammah. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, takdiru huwa, kembali ke al-juz'ul awal. Di juz awal ini yatadammanu mengandung, berisikan 1 muqaddimah dan sittata abwabin dan 6 bab. Wa tatanawalu al-muqaddimatu ta'rifa aqsamil kalimati al-arabiyyati as-salasah. Al-muqaddimahnya dari juz awal ini, muqaddimah ini dipakai alif lam karena adalah ma'rifat, yaitu muqaddimahnya yang di sini ini mencakup ya tentang pembahasan takrif, pengenalan atau pengertian macam-macam kata dalam bahasa Arab, macam-macam kata yang 3. Wahiyya al-ismu wal fi'lu wal harfu. Wa kadza al-jumlati al-arabiyyati wa shibhil jumlah. Juga membahas al-jumlati, ini ke sini, ta'rifal jumlati, pengertian jumlah dan pengertian shibhil jumlah. Ini untuk muqaddimahnya. Wa amal abwabu sittatu, adapun 6 bab, sini 6 bab. 6 babnya itu adalah fatatanawalu al-mawdu'ati al-atiyata. Maka mencakup pembahasan judul-judul berikut ini. Al-mawdu'ati maf'ul bih, mansub, alamatnya kasroh karena jamu anas salim. Al-atiyata na'at, ya, dengan fathah nasabnya. Apa nama bab itu? Nah, ini 6 bab, di bab yang di juz yang pertama ada 6 bab. Al-babul awwalu al-ismu min haitsu al-i'rabu wal bina. Isim
ditinjau dari sisi mu'rab dan mabninya. Nah, ini yang kita bahas nanti dalam masalah i'rab, marfu', mansub, majrur atau mabninya. Mabni itu isim dhamir, isim isyarah ya. Itu bab 1 membahas isim. Al-babu tsani al-fi'lu min haitsu al-bina' wal i'rab. Membahas fi'il mabni atau mu'rab. Nah, fi'il mabni itu mah hukum asalnya fi'il adalah mabni, dan fi'il yang mu'rab fi'il mudhari' yang mu'rab. Itu bab yang kedua. Al-babu tsalisu bab yang ketiga al-harfu, bahas tentang huruf. Di bab 1 isim, bab 2 fi'il, bab 3 huruf. Tentang huruf ini beliau jelaskan ma'amula khadatin ammatin an ba'di al-khurufi allati tusta'malu li aktsara min gharadin wa fi aktsara min maudhi'in. Nanti membahas huruf disertai beberapa mulahadhah, beberapa catatan secara umum tentang beberapa huruf atau sebagian huruf yang itu digunakan di beberapa tujuan. Di huruf ba, huruf jar itu di beberapa makna ya kan, itu diterangkan beberapa makna huruf jar. Atau fi aksari maudhi' di beberapa tempat, seperti hatta. Ada hatta huruf ataf ya kan. Nanti juga ada hatta yang huruf jar. Nah itu yaitu ikhwah misalnya. Itu bab yang ketiga tentang huruf. Adapun bab yang keempat, kelima, keenam ya. Bab yang keempat yaitu al-jumlatu al-arabiyatu, membahas jumlah Arabiyah, membahas jumlah. Wa makanuha min i'rab, dan kedudukannya dalam i'rab. Nanti membahas jumlah-jumlah yang dia punya kedudukan dalam i'rab. Jumlah sebagai khobar, jumlah sebagai maf'ulun bih, jumlah sebagai na'at, nah gitu ya. Itu bab yang keempat. Ataupun juga sebagai silah mausul. Nah, al-babul khamis bab yang kelima membahas al-asalibu an-nahwiyatu al-arabiyah. Membahas uslub-uslub dalam bahasa Arab, membahas cara qasam, uslubul qasam, membahas uslubus syarti, membahas uslubul istifham, nah gitu. Yang keenam ini Masya Allah ya, antum buka nanti, antum pelajari walaupun belum kita buka, antum mungkin bisa sendiri. Itu tatbiqatun amah, contoh-contoh praktek penerapan li qawaidin nahwi ya, contoh-contoh praktek penerapan i'rab dalam kaidah nahwu, contoh penerapan contoh pemakaian mubtada, khobar, itu praktek ya. Antum nanti bisa praktekkan sendiri nanti ya, antum baca. Wa tashmalu namadija mukhtalifatan lil i'rabi, membahas, mencakup contoh-contoh beragam i'rab. Itu ya rahimani wa rahimakumullah, al-juz'u al-awwalu, dari buku yang kita akan pelajari, namun kita nggak mungkin bahas semuanya, kita paling hanya mampu membahas sebagian kecil darinya. Oleh karenanya bagi siapa yang ingin tahu semuanya ya, semangat, bagaimana bisa belajar sendiri atau kelompok lah bersama teman-teman, berdua, bertiga, berempat, membaca sendiri terus bersama-sama gitu ya. Kalau mengandalkan di kelas itu nggak mungkin itu merampungkan seluruhnya, paling hanya dapat kecil, sebagian kecil darinya saja. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun nanti al-juz'u tsani, juz yang kedua itu membahas apa yang berarti juga dalam mukhtasar, itu membahas al-ismu binadori ila bunyatihi wa tanqasimu ila sahihil akhiri wa ghairi sahihil akhir. Al-ismu binadori ila ta'yinihi wa yanqasimu ila nakiratin wa ma'rifatin. Al-ismu binadori ila nau'ihi wa yanqasimu ila mudzakkarin wa muannasin. Al-ismu binadori ila adadihi wa yanqasimu ila mufradin wa musanna wa jam'in.
Al ismu binaduri ila tarkibihi wa yanqasimu ila jamidin wa mustaqim. Al ismu binaduri ila tasghirihi, al ismu binaduri ila an-nisbati ilaih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga membahas fiilnya. Al fi'lu binaduri ila bunyatihi wa yanqasimu ila sahihin wa mu'talin. Al fi'lu binaduri ila tarkibi wa yanqasimu ila mujarradin wa mazidin. Al fi'lu binaduri ila zamani wuqu'ihi wa yanqasimu ila madin wa mudhari'in wa amrin. Al fi'lu binaduri ila ma'mulihi wa yanqasimu ila lazimin wa muta'addin. Al fi'lu binaduri ila dzikri fa'ilihi min adamihi wa yanqasimu ila mabniyin lil ma'lumi wa mabniyin lil majhuli. Al fi'lu binaduri ila tasrifihi wa yanqasimu ila jamidin wa mutasarrifin. Kemudian juga sangat bagus untuk mempelajari nanti di bab yang keempat, di juz yang kedua ada membahas qawaidul hamzah. Tentang penulisan hamzah, ya, hamzah di depan, anna, inna, hamzah di tengah, di tengah, ya kan, sa'ala, su'ila, gitu, sa'ala, su'ila, hamzah di akhir, qara'a, quri'a, bagaimana menulisnya. Juga ada tadi al-i'lal wal ibdal, ya, ada kaifiyatu kasfi anil kalimat al-arabiyah fil ma'ajim, dan bagaimana cara mencari kamus, ya, dalam bahasa Arab. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakum. Terakhir bab yang kelima membahas contoh-contoh tatbiqatun 'amah li qawaidis sarfi wa tashmalu amsilatan mukhtalifatan li tasniyatin wa jam'i ba'dil jumali wal ibarat. Berisikan beberapa amsilah, ya, beberapa contoh macam-macam tentang kaidah depan, tentang isim maupun tentang fiil, tentang jumlah, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu untuk bab yang al-juz'ul awal dan al-juz'u sani, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini masuk ke halaman 7 daftar isi, ya, daftar isi untuk al-juz'ul awal. Ini daftar isi juz awal. Jadi ada muqaddimah, ya kan, terus ada al-babul awal membahas isim mu'rab, ya, yaitu tentang mu'rabnya isim, membahas mubtada, ya, khabar, membahas isim kana, gitu, membahas fa'il, dan seterusnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita memasuki untuk muqaddimah, ya. Sekarang muqaddimah halaman 17, ya. Al-muqaddimah halaman 17, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qawaidun nahwi muqaddimatun. Yang pertama berisikan aqsamul kalimati al-arabiyyati, bagian-bagian atau macam-macam kata dalam bahasa Arab. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabtu awakhiri al-kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. An-nahwu, di ilmu nahwu, adalah qawaid, adalah berisikan kaidah-kaidah. Biha, dengan kaidah nahwu itu, yu'rafu, bisa diketahui tugas, ya. Wadhifatu, ini naibul fa'il dari yu'rafu, diketahui tugas setiap kata, tugas
Tugas setiap kata pada jumlah. Ya. Pada jumlah. Itu pertama. Jadi setiap kata dalam jumlah itu dengan nahwu bisa diketahui tugasnya. Tugasnya apa? Oh, tugasnya mubtada. Apa tugasnya? Khobar. Apa tugasnya? Isim kana. Apa tugasnya? Isim ina. Apa tugasnya? Fa'il. Ini wadhifah. Yang kedua diketahui juga yu'rafu biha dhabtu awakhiril kalimah. Diketahui juga harokat akhir kalimat. Oh, ini wadhifahnya fa'il. Oh, dia isim jamak taksir, maka harokatnya dhammah, dhabtu awakhir itu. Oh, dia wadhifahnya mudhafun ilaih, berarti oh dia jamak taksir, berarti harokatnya kasroh. Nah, gitu. Juga kaifiyatu i'rabiha dan cara mengi'rabnya. Ya. Di i'rab dia marfu karena mubtada, ya kan? Kemudian dia isim mufrad, maka harokatnya dhammah. Nah, gitu misalnya. Itu nanti namanya an-nahwu. Ya khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya wa tanqasimu al-kalimatul arabiyatu, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi salah satu aqsamin, ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, jadi ini penting. Ya. Kita nanti membaca buku apapun, tipis tebal, itu kunci pemahamannya kita harus tahu itu ismun, fi'lun, harfun. Gitu. Misalkan ini an-nahwu ismun, qawaidu ismun, yu'rafu fi'lun, bi harfun, ha ismun. Ini wadhifatun ismun, kulli ismun. Nah, gitu ya. Wa dhabtu wa harfun. Nah, ini dhabtu ismun, dhabata fi'lun, dhabtu ismun. Dibaca dhabtu ismun, dhabata fi'lun. Harus tahu, oh ini dhabtu apa dhabata. Nah, itu harus tahu. Oh, dibaca isim dhabtu apa dibaca fi'il dhabata. Di ke sini kembalinya kita bisa mengenali kapan dibaca ismun dhabtun, kapan dibaca fi'lun dhabata. Itu misalnya ya. Jadi kita untuk demikian tahu terus itu ismun, fi'lun, harfun. Oleh karenanya di sini diterangkan pengertian isim. Apa itu isim? Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Al-ismu huwa kullu kalimatin tadulu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au maknan mujarradin minaz zamani. Isim adalah kullu kalimah, setiap kata. Tadulu yang menunjukkan, ini naat ini tadulu, yang menunjukkan ala insan, manusia, atau hayawan, hewan, atau nabat, tumbuhan, atau jamad, ya benda lah gitu ya, benda. Atau makan, tempat, atau zaman, waktu, atau sifat, ya sifat, atau maknan mujarrad min zaman, makna yang tidak mengandung waktu, yaitu itu masdar maksudnya. Contoh mislu rajulun. Rajulun ini isim. Kenapa isim? Karena rajul adalah kalimatun tadulu ala insan. Asadun isim. Kenapa? Kalimatun tadulu ala hayawan. Zahratun ismun. Kenapa?
kalimatun tadulu ala nabat. Nabat. Haitun adalah isim. Kenapa? Kalimatun tadulu ala jamad, ya. Ala jamad, tembok, ya kan, dinding. Ini benda, ya kan, jamad. Al-Qahiratu isim. Kenapa? Kalimatun tadulu ala makan, tempat, Kairo. Kemudian syahrun isim. Kenapa? Kalimatun tadulu ala zaman, ya, ala zaman, bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Nadifun isim. Kenapa isim? Kalimatun tadulu ala sifat, ya kan? Dia sifat musabbahah, ya kan? Dia isim mustaq, namanya sifat isim mustaq. Istiqlalun, kemerdekaan. Ini ismun. Kenapa? Ini kalimatun tadulu ala maknan mujarradin minaz zaman, masdar. Ya, itu ikhwati fillah untuk isim. Pengertian isim begitu. Dan contohnya, ya, mau dipahami di asadun isim. Oh, ini dibaca asadun atau asadin, ya kan? Isim. Kenapa? Karena ini adalah kalimatun tadul ala hayawan. Nadif, oh ini isim. Kenapa ini isim? Kalimatun tadulu ala sifah. Ya, gitu. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau menerangkan setelah itu, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa yatamayyazu al-ismu an ghairihi, dan isim itu punya keistimewaan dari selainnya dibandingkan al-kalimat, dibandingkan fi'il maupun huruf. Apa keistimewaannya, ciri khususnya isim? Fi annahu, dalam hal isim itu satu, yumkinu tanwinuhu, memungkinkan tanwinnya. Tanwin ini pada isim, fi'il nggak ada, harfun nggak ada. Birajulun, kitabun, syajaratun. Ini tanwin, kan? Ini isim karena apa? Insan. Kitab jamad, syajarah nabat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga cirinya isim adalah yumkinu idkhalu alif lam alaih, memungkinkan kemasukan alif lam. Rajulun ar-rajulu, kitabun al-kitabu, syajaratun as-syajaratu. Yang ketiga, yumkinu idkhalu harfin nida alaih, mungkin kemasukan huruf nida. Rajul, ya rajulu, ya Muhammadu. Ini Muhammad isim. Kenapa? Dipanggil bisa, ya kan? Kalau fi nggak bisa, ya fi, nah, nggak bisa. Atau isim atau fi'il juga nggak bisa dipanggil fi'il. Lalu yang berikutnya, yumkinu jarruhu bi hurufil jar awil idhofati, memungkinkan dia itu dijar dengan huruf jar ataupun dengan idhofah. Asyajarati, ini huruf jar, nah, bisa kemasukan huruf jar. Atau idhofah gusnus syajarati, ini gusnu mudhaf, asyajarati mudhafun ilaih. Terakhir, yumkinu al-isnadu ilaih al-ikhbaru anhu, memungkinkan dijadikan mubtada, ada khobarnya. Al-kitabu mufidun. Nah, ini diberi khobar mufid. Berarti ini kita pasti isim karena ada khobarnya. Nggak mungkin khobar itu mengabarkan tentang fi'il, nggak mungkin. Jadi mengabari mubtada. Jadi pasti isim. Ya, wah. Yakfi an taqbala al-kalimatu alamatan wahidatan aw aktsara min hadhil alamati litakuna isman. Kalimat itu cukup menerima satu alamat saja atau boleh lebih untuk dinamakan isim. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu sampai isim,
ya, sampai isim dulu.